Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas tentang luas permukaan bangun ruang, kerucut, tabung, dan juga bola. Dengan anggota, yaitu Anissa Wulandari dengan NIM 22029124, Aulia Yusrid Salsabila dengan NIM 22029058, dan juga Fatki Fairuzaira dengan NIM 22029069. Sebelum kita memahami tentang luas permukaan bangun ruang kerucut, sebaiknya kita terlebih dahulu mengetahui definisi dari luas permukaan. Luas permukaan dari sebuah benda padat adalah sebuah ukuran dari jumlah luas yang ditempati permukaan objek. Dalam mencari luas permukaan bidang 3 dimensi sebenarnya cukup mudah, asalkan kita dapat mengetahui setiap rumus bidang tersebut dengan tepat. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah dengan menentukan bidang yang harus dihitung luasnya. Selanjutnya, kerucut. A. Definisi kerucut. Kerucut adalah bangun ruang sisi lengkung yang menyerupai 5 segi N beraturan yang bidang alasnya berbentuk lingkaran. Nah, dari gambar 9.30, sebuah permukaan kerucut dihasilkan ketika segmen garis ditarik dari titik P ke titik-titik yang ada pada lingkaran. Jika PO tidak tegak lurus bidang lingkaran O, maka kerucut tersebut disebut dengan kerucut melingkar miring atau oblique circular cone. Nah, dari gambar 9.30, kita dapat mengetahui bahwa titik P merupakan titik puncak kerucut, lingkaran O merupakan alas kerucut, dan segmen PO merupakan sumbu kerucut. Mari kita perhatikan gambar 9.31. Gambar 9.31 ini disebut dengan kerucut lingkaran siku-siku, yakni right circular cone. Segmen PO yang menghubungkan simpul pusat alas melingkar adalah S. Pada gambar 9.31, sumbu tegak lurus terhadap bidang yang memuat alas. Ini sumbu tegak lurus dengan bidang yang memuat alas, itu O. Di dalam kerucut apapun, segmen tegak lurus dari titik puncak ke bidang alasnya merupakan ketinggian dari kerucut. Di dalam kerucut siku-siku, panjang H merupakan ketinggian dari kerucut atau sama dengan panjang sumbu. Untuk kerucut siku-siku, setiap ruas garis yang menghubungkan titik puncak ke suatu titik pada lingkaran adalah tinggi kemiringan kerucut atau dilambangkan dengan L, di mana terlihat pada gambar bahwa L merupakan tinggi kemiringan dari kerucut. Nah, dari segitiga siku-siku, kita dapat mencari nilai L dengan menggunakan rumus teorema Pythagoras, yakni L kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah R kuadrat. Dengan L merupakan kemiringan kerucut, H adalah tinggi kerucut, dan R adalah jari-jari alas kerucut. Selanjutnya, luas permukaan kerucut. Disajikan dalam beberapa teorema. Teorema 1 berbunyi luas permukaan L kerucut lingkaran siku-siku dengan tinggi miring dengan panjang S dan keliling alasnya atau keliling lingkaran diberikan oleh L sama dengan setengah keliling lingkaran dikali S. Bentuk alternatif di mana R adalah panjang jari-jari alas, maka L sama dengan V kali R dikali S. Buktinya, jika selimut lingkaran dipotong terbuka, terlihat seperti sektor lingkaran melengkung, seperti gambar di bawah ini. Yang kedua, gambar tersebut menunjukkan luas permukaan lengkung kerucut. Jadi, luas permukaan lengkung kerucut sama dengan luas dari sektor lingkaran. Maka L sama dengan luas sektor lingkaran dengan rumus setengah dikali keliling lingkaran dikali S. Keliling lingkaran merupakan 2 VR, yakni jadinya L sama dengan V dikali R dikali S. Dengan L merupakan luas permukaan lengkung kerucut, R merupakan jari-jari alas kerucut, dan S merupakan panjang tinggi miring. Teorema kedua berbunyi luas total atau T kerucut lingkaran siku-siku dengan luas alas B dan luas permukaan lengkung L diberikan oleh T sama dengan B ditambah L.
Bentuk alternatifnya, di mana R adalah panjang jari-jari alas dan S adalah panjang tinggi miring. T sama dengan VR kuadrat yang merupakan luas alas ditambah VRS yang merupakan luas permukaan lengkung. Buktinya, misalnya kerucut dipotong terbuka terlihat seperti sektor lingkaran dan juga terdapat alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Seperti pada gambar di bawah ini. Maka, jadinya luas permukaan total kerucut sama dengan luas alas ditambah luas permukaan lengkung. Luas permukaan total kerucut dilambangkan dengan T, luas alas memiliki rumus VR kuadrat, dan luas permukaan lengkung dirumuskan dengan VRS. Sehingga T sama dengan VR-nya dikeluarkan, jadi VR kurung R ditambah S. Dengan T merupakan luas permukaan total kerucut, R merupakan jari-jari alas, dan S merupakan panjang tinggi miring. Untuk lebih memahami materi tentang kerucut, mari kita bahas contoh soal berikut ini. Diketahui kerucut lingkaran dengan jari-jari 3 cm dan tinggi kerucut 6 cm. Tentukan bahwa yang A luas permukaan lengkung kerucut, yang B luas permukaan total kerucut. Penyelesaiannya diketahui R atau jari-jari sama dengan 3 cm dan tinggi kerucut atau H sama dengan 6 cm. Yang ditanya, luas permukaan kerucut dan luas permukaan total kerucut. Gambarnya seperti gambar di samping. Jawab. Yang pertama, luas permukaan lengkung kerucut. Untuk mencari luas permukaan lengkung kerucut, kita terlebih dahulu membutuhkan panjang tinggi miring yaitu L. Yaitu dengan menerapkan teorema Pythagoras diperoleh L kuadrat sama dengan H kuadrat ditambah R kuadrat. H sama dengan 6 dikuadratkan ditambah R yaitu 3 dikuadratkan. Sehingga didapatkan panjang tinggi miring atau L sama dengan 3 akar 5 cm. Selanjutnya, luas permukaan lengkung kerucut sama dengan V kali R kali S. Kita masukkan nilai R dan nilai S, yaitu nilai R3 dikali S, yaitu 3 akar 5, sehingga didapatkan hasil luas permukaan lengkung kerucut, yakni 63,22 cm². Yang B, luas permukaan total kerucut, dengan rumus T sama dengan B ditambah L. B merupakan luas alas dan L merupakan luas permukaan lengkung kerucut, yakni jadinya T sama dengan VR kuadrat ditambah VRS. Kita masukkan juga nilai R-nya yaitu 3 dan nilai S-nya adalah 3 akar 5. Sehingga didapatkan hasilnya bahwa luas permukaan total kerucut sama dengan 91,50 cm². Materi tentang tabung. Nah, yang pertama yaitu definisi tabung. Tabung atau silinder merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik yang sejajar alas dan tutup, dan sebuah persegi yang mengelilingi atau menyelimuti kedua lingkaran tersebut. Nah, bisa teman-teman lihat pada sebuah gambar ini adalah dua buah lingkaran yang sejajar alas dan tutupnya, dan dua buah lingkaran ini diselimuti oleh sebuah persegi panjang. Nah, itu akan menghasilkan sebuah tabung. Selanjutnya yaitu bagian-bagian pada tabung. Yang pertama yaitu alas dan tutup tabung yang berbentuk lingkaran. Nah, ini juga bisa teman-teman lihat nih. Ini adalah tutup sebuah tabung dan ini adalah alas sebuah tabung. Ini selimut tabung yang berbentuk persegi panjang seperti yang kita bahas sebelumnya. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu diameter. Diameter merupakan garis lurus yang melalui titik pusat lingkaran. Nah, ini bisa teman-teman lihat. Ini adalah sebuah garis di dalam lingkaran yang melewati pusat sebuah lingkaran. Nah, ini disebut dengan diameter lingkaran. Nah, jari-jari pada lingkaran ini yaitu setengah dari diameter. Nah, selanjutnya yaitu contoh-contoh benda yang berbentuk tabung. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada kaleng, ada drum, ada gelas, ada tong sampah dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu luas selimut tabung. Luas selimut tabung itu dihasilkan dari luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Jika persegi panjang ini dibentuk dalam sebuah tabung sehingga menjadi selimut tabung. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa keliling lingkaran alas kali tinggi tabung, yaitu 2 kali Pi kali R kali T.
Nah, selanjutnya yaitu luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung adalah luas jaring-jaring. Luas jaring-jaring yaitu luas persegi panjang ditambah 2 kali luas lingkaran. Bisa kita simpulkan mendapatkan hasil 2πr kali T ditambah 2πr kuadrat, sehingga mendapat rumus umum untuk mencari luas permukaan tabung adalah 2πr r tambah T. Nah, meter dan tinggi 18 cm. Nah, yang ditanya di sini adalah luas permukaan tabung. Nah, bisa kita selesaikan dengan cara yaitu 2 kali pi kali r tambah T. Nah, kita masukkan 2 dikali pi-nya kita menggunakan 22/7 karena di sini menggunakan kita di sini menggunakan rumus 2 kali pi r kali 2 kali pi kali. Nah, untuk memahami materi ini lebih dalam, mari kita lihat contoh soal berikut. Hitunglah luas permukaan tabung yang memiliki jari-jari sepanjang 10 cm dan tinggi 18 cm. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar ini adalah jari-jari pada tabung yaitu 10 cm dan tinggi tabung yaitu 18 cm. Nah, kita bikin diketahuinya dulu ya teman-teman. Di sini diketahui yang pertama yaitu jari-jarinya yaitu 10 cm dan tingginya 18 cm. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah luas permukaan tabung. Nah, untuk menjawabnya kita menggunakan rumus 2 kali pi kali r tambah T. Nah, kita masukkan rumus ini dengan angka yang telah diketahui. 2 kali 22/7 dikali 10 dikali 10 tambah 18 sama dengan 2 kali 22/7 kali 10 kali 28. Nah, 28-nya ini bisa kita bagi dengan 7 dan mendapatkan hasil akhir yaitu 1760 cm kuadrat. Nah, jadi luas permukaan tabung yaitu 1760 cm kuadrat. Saya akan membahas tentang luas permukaan dari bangun ruang bola. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi bola. Bola adalah tempat kedudukan titik-titik pada bidang yang berjarak tertentu dari suatu titik. Titik tersebut disebut titik pusat bola. Terdapat pula bentuk-bentuk bola dalam kehidupan sehari-hari, seperti jarum, bola pingpong, kelereng, dan juga globe. Selanjutnya kita akan membahas tentang luas permukaan bola. Dengan rumus, luas permukaan bola dengan jari-jari sepanjang R adalah luas sama dengan 4πr kuadrat. Teorema pertama, luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran. Untuk membuktikan secara langsung bahwa luas permukaan bola sama dengan 4 kali luas lingkaran, kita bisa menggunakan media buah jeruk, di mana jeruk adalah media yang dianggap sebagai bola. Terbukti dari video tadi, luas bola itu sama dengan 4 dikali luas lingkaran. Dengan luas lingkaran adalah VR kuadrat, maka luas bola adalah 4 dikali VR kuadrat. Sehingga terbukti bahwa luas bola sama dengan 4 dikali luas lingkaran atau 4 VR kuadrat. Lalu, teorema yang kedua yaitu luas permukaan bola yang terletak di dalam sebuah tabung akan sama dengan luas dari selimut tabung. Selimut tabung jika dibentang akan menjadi persegi panjang. Nah, ini adalah gambar dari tabung utuh dan ini adalah tabung yang sudah dibentang. Seperti yang terlihat di sini, selimut tabung adalah berbentuk persegi panjang. Dengan panjang dari persegi panjang ini adalah keliling dari lingkaran penutup tabung yaitu 2VR. Dan lebar dari persegi panjang ini adalah diameter bola atau 2 kali jari-jari bola yaitu 2R.
Seperti yang kita tahu, luas permukaan dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Lalu kita substitusikan panjangnya adalah 2VR dan lebarnya adalah 2R, didapatkan hasil luas dari persegi panjang itu 4VR kuadrat yang sama dengan luas dari permukaan bola. Sehingga dapat dibuktikan bahwa luas bola pada tabung akan sama dengan luas dari selimut tabung. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Sebuah kubus diletakkan di dalam bola. Sedemikian sehingga setiap titik sudut kubus menyentuh permukaan dalam bola. Jika panjang rusuk kubus S, maka luas permukaan bola yang melingkupinya adalah. Untuk menyelesaikannya, alangkah lebih baik kita menuliskan diketahui, yaitu panjang rusuk kubusnya yaitu S. Dan yang ditanya adalah luas permukaan bola. Untuk mencari luas permukaan bola dengan rumus 4 pi R kuadrat, kita harus mengetahui yaitu R-nya. Nah, di sini dari informasi gambar, jika ini saya misalkan adalah titik C dan ini adalah titik A, sesuai informasi soal, karena setiap titik sudut dari kubus itu menyentuh permukaan bola, maka bisa kita simpulkan ruas garis CA adalah diameter dari bola atau juga sama dengan diagonal ruang dari si kubus ini. Dengan rumus diagonal ruang itu adalah rusuk akar 3. Karena rusuk yang diketahui adalah S, maka didapat diagonal ruang kubusnya adalah S akar 3 atau diameter bolanya adalah S akar 3. Lalu kita substitusikan luas permukaan bolanya yaitu 4 pi dikali S akar 3 per 2 kuadrat. Ini didapat dari setengah dari diagonal ruang kubus atau setengah dari diameter bola. Karena rumus jari-jari itu kan setengah dari diameter. Nah, kemudian kita jabarkan S akar 3 per 2 dikali S akar 3 per 2 dikali 4 pi. Lalu kita kali ke dalam. Maksudnya, lalu didapat S kuadrat dikali 3 per 4 dikali 4 pi. Ini bisa kita sederhanakan, lalu didapatlah hasil 3 pi S kuadrat. Nah, teman-teman, itulah tadi penjelasan dari saya tentang luas permukaan dari bangun ruang bola. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.